Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Kita percaya akan ada kasih Tuhan, akan ada lawatan Tuhan di tempat ini. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berhimpun atas namanya, Dia hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Saya undang Bapak Ibu kembali berdiri. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu,
sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal buat selama-lamanya. Ada amin Bapak Ibu? Yes. Semua kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Lagu ini berkata bahwa hanya di dalam Dia ada mujizat yang luar biasa, ada kuasa yang tidak terbatas. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita serahkan hati kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yes Tuhan, kamu mau serahkan hati kamu itu.
Engkau yang pegang setiap hidup kami. Kami sungguh percaya karena Engkau Tuhan, karena Engkau Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Mujizat Tuhan masih ada sampai detik pagi hari. Kami percaya Tuhan, saat kami berserah pada Engkau Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh akan Engkau Tuhan. Tuhan, pakai setiap kehidupan kami menjadi bejana yang indah di tangan Tuhan, sehingga kehidupan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih berbagai hari ini Tuhan yang membawa setiap kami itu datang ke tempat ini. Tidak ada lain karena kami rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan kenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami rindu Tuhan selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan biar Roh-Mu saat ini Tuhan menjamah setiap hidup kami, sehingga kami pulang dari tempat ini setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami mau dengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami tanah hati yang terbaik. Berikan kami hati, telinga yang mau mendengar sebagai murid, sehingga benar-benar setiap kebenaran firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami hari lepas hari, untuk kami berjalan seturut dengan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu saat firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus yang ada di tempat ini memenuhi hati pikiran kami, supaya kami benar-benar bisa fokus akan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati tim BAW yang sudah melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Apapun pelayanan kami, setialah terus. Kami percaya pada akhirnya Tuhan akan menyediakan upah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Ya, selalu saya berkata Tuhan itu baik. Dalam keadaan apapun, Dia sangat baik dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, kalau ada beberapa jemaat memang yang pamit, ya lagi keluar kota, ya ada beberapa, kira-kira 4 atau 5 ya pamit sama saya keluar kota, nggak apa-apa. Ya, puji Tuhan, biar kita tetap setia sama Tuhan, karena kasih Tuhan itu besar dalam hidup kita. Kalau kita sudah melewati, ya, kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan, naik ke surga, ya, buat kita kasihnya begitu besar dalam hidup kita. Makanya pagi hari ini kita mau belajar sama-sama, ya. Saya memberi tema tentang kasih, kasih yang murni, ya. Berbicara kasih, setiap kita pasti butuh kasihnya. Semua orang pasti butuh kasih. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih, ya. Tapi untuk kita punya kasih yang murni itu tidak mudah, karena seringkali banyak kepalsuan. Ya, kasih pun kadang-kadang ada yang tidak murni. Nah, ini ya. Jadi kita nggak akan pernah bisa tahu kadang-kadang siapa yang baik, siapa yang nggak baik dalam hidup kita, kita nggak tahu. Karena kadang-kadang kebaikan itu cuma dijadikan kedok, ya.
Makanya pagi hari ini ayo kita belajar. Untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kasih, tapi kasih yang murni, ya, sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Makanya pagi hari ini kita belajar sama-sama ya. Kita buka di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-12. Ya, saya undang Bapak Ibu kita berdiri ya. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai yang ke-11. Ya. Ini kan cuma 3 ayat, kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai yang ke-11. 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan berkurang. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Amin. Silakan duduk. Biar kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita baca, kita belajar dalam kitab Roma ini pasal yang ke-12 yang baru kita baca. Ayat 1 sampai ke-2 ya, dikatakan persembahkan hidupmu kepada Tuhan, kan gitu ya. Mungkin banyak yang hafal kan? Ya. Tuhan minta supaya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Lalu dilanjutkan ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Ayat 3 sampai ke-8 ini tentang pelayanan. Ya. Kita bisa melayani Tuhan kalau hubungan kita dengan Tuhan beres dulu. Makanya ayat 1 sampai 2, serahkan, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya. Kalau kita sudah punya hubungan yang intim, yang dekat sama Tuhan, baru kita melayani Tuhan. Ayat 3 sampai 8 pelayanan. Tapi kadang-kadang waktu kita melayani Tuhan, itu artinya kan melayani sesama. Kadang-kadang kita menjadikan pelayanan itu sebagai alat untuk memanfaatkan orang lain, untuk keuntungan kita sendiri. Kadang-kadang kita melayani, ada yang nggak murni, ada sesuatu yang diharapkan, ada. Ya. Makanya kita diingatkan kemudian di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 ya, supaya kita melayani dengan kasih yang murni. Itu yang Tuhan minta. Makanya kita belajar ya, supaya kita tahu apa yang menggerakkan kita dalam pelayanan ya. Apa yang membuat kita benar-benar mau berkorban, itu apa ya. Tidak lain karena apa? Karena kasih. Ya. Kita melayani karena kasih, kan gitu. Ya. Tanpa kasih kita tidak bisa melayani dengan benar. Makanya dibutuhkan kasih. Kasih kepada Tuhan. Makanya hubungannya dengan Tuhan itu harus beres dulu. Kalau hubungan kita tidak beres sama Tuhan, maka pelayanan kita pun nggak benar sama Tuhan. Pasti ada motivasi di dalam pelayanan kita. Ya. Makanya Rasul Paulus menjelaskan komplit. Ya. Dari ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya. Punya hubungan dulu sama Tuhan, baru kita bisa melayani Tuhan. Makanya nggak mudah, nggak asal-asalan melayani Tuhan. Ya, tidak asal-asalan, harus punya hubungan dulu sama Tuhan ya, sehingga pelayanan kita murni ya, kasih. Bahkan dikatakan ya, ayat yang ke-9a, kita buka dulu ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura ya. Katakan kasih itu jangan pura-pura. Artinya kasih kita itu tidak boleh pakai topeng
nggak boleh ada topengnya. Makanya kalau masih ada topeng dibuang dulu sedikit, Ibu ya. Sampai kelihatan diri kita yang sebenarnya. Ya. Makanya dikatakan kasih jangan pura-pura. Ini tidak sulit kita lakukan, ya. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita belum mengalami kasih Tuhan, sulit untuk kita bisa mengasihi dengan murni. Ya. Makanya kita perlu mengalami kasih Tuhan dulu. Di dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, coba dibuka. Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Tuhan itu sudah dicurahkan buat kita. Ya. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, maka kita tidak sulit untuk kita bisa mengasihi. Ya. Bahkan dikatakan ayat yang ke-8, tetap Roma 5, coba dibuka. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, kasih Tuhan itu luar biasa. Saat kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Ya, luar biasa kasih-Nya. Makanya Tuhan itu mati buat kita kan. Ya, beberapa waktu lalu kan kita sudah merayakan. Ya. Bukan menunggu kita percaya dulu sama Tuhan, tidak. Ya. Bukan menunggu kita jadi orang baik dulu baru Tuhan mengasihi kita, tidak. Ya. Tapi Tuhan mengasihi kita waktu kita masih dalam dosa ini loh. Hidup kita masih bobrok loh, dikasihi sama Tuhan. Ya. Makanya pernah ada seorang bilang, saya tidak layak melayani Tuhan. Ya. Karena hidup saya ya seperti ini. Dia bilang. Saya bilang tidak. Kasih-Nya Tuhan luar biasa dalam hidup. Ya. Tuhan mengasihi kamu. Ya. Jadi layani Tuhan. Ya. Layani Tuhan. Ya. Pokoknya kita mau berubah, bertobat, Tuhan pasti ya mengampuni semua kesalahan kita, bahkan yang terburuk sekalipun. Ya, firman Tuhan mengatakan sekalipun dosamu merah seperti gembisi, aku akan mengubahnya jadi putih seperti salju. Berarti apa? Sekalipun dosa kita bobrok. Makanya Tuhan katakan, ya, dengan seorang perempuan pezina, siapa yang nggak berdosa lempari dia dengan batu. Nggak ada satu orang pun mau, karena setiap kita berdosa. Akhirnya Tuhan bilang, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Ya, cintanya luar biasa. Bahkan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, Roma 8 mengatakan demikian juga. Ya, ayat 37-39. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Berarti kasih-Nya itu luar biasa dalam hidup kita. Kasih-Nya itu sangat kuat dalam hidup kita, sehingga tidak ada satupun yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. Masalah, penderitaan, pergumulan, sengsara, tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Luar biasa. Makanya tidak ada hal yang kita bisa lakukan yang bisa menambah atau mengurangi kasih Tuhan buat kita. Kita tidak bisa. Ya, kita tidak bisa menambah. Karena aku pelayanan terus Tuhan, aku berbuat semuanya untuk Tuhan, maka kasih-Nya lebih buat kita tidak. Ya. Karena hidupku nggak baik Tuhan, maka kasih Tuhan berkurang dalam hidup tidak. Ya. Kasih Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Ya. Apa yang kita bisa beri buat Tuhan tidak ada. Malah firman Tuhan katakan kebaikan kita, kesalahan kita seperti kain kotor. Kita tidak layak sebetulnya, ya. Kita tidak layak. Kita ini manusia berdosa.
Setiap hari lo kita buat dosa, ya. Mungkin dosa di perkataan, mungkin dosa di pikiran kita, mungkin dosa di perbuatan kita, ya. Seringkali kita berbuat dosa tanpa kita sadari, ya. Makanya kita tidak bisa mengubah kasih Tuhan dalam hidup kita, ya. Kasih Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah menyerah, ya. Jadi Tuhan yang mencari kita, kan ya. Roma mengatakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik, ya. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Kita loh dicari sama Tuhan. Makanya Tuhan tidak menyerah. Kalau Tuhan menyerah, saya sudah selesai, kan gitu. Kalau Tuhan menyerah bagi saya sudah selesai. Kalau Tuhan menyerah dalam hidup Bapak Ibu, selesai, kan gitu. Tapi karena Tuhan tidak pernah menyerah, Dia akan dapatkan kita, ya, sampai kita dipegang oleh Tuhan yang jadi anak-anaknya. Dahsyat Tuhan itu baik, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu kita belajar, ya. Tuhan memerintahkan buat kita mengasihi, ya. Mengasihi dengan murni yang Tuhan minta. Tidak sulit, walaupun ada orang-orang di sekeliling kita yang seringkali membuat kita jengkel, ya. Ada pasti kan gitu, tapi kita tetap bisa mengasihi, ya. Itu Tuhan, dahsyat Tuhan dalam hidup kita, ya. Makanya Tuhan minta supaya kasih kita itu jangan pura-pura, ya. Mengasihi dengan murni, ya, itu maksudnya kita mengasihi dengan tulus, tidak usah pura-pura, ya. Apa yang kita alami, ya, itu yang kita bagikan, ya. Bukan apa yang nggak pernah kita alami, tapi justru apa yang kita alami itu yang kita lakukan, ya. Bukan yang nggak pernah kita alami. Kalau nggak pernah kita alami kan percuma, ya kan? Kan kita buat-buat kan gitu. Tapi apa yang kita alami dalam hidup kita, ya, itu yang perlu kita bagikan, perlu kita berikan buat orang lain. Makanya Tuhan memerintahkan pagi hari ini buat setiap kita, ya. Bapak Ibu mengalami apa, ya Bapak Ibu lakukan itu. Bapak Ibu menerima apa, ya Bapak Ibu bagikan itu. Itu tidak mudah, tapi itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita, ya. Makanya penting kasih, nggak boleh pura-pura, ya. Tuhan itu selalu baik, selalu dahsyat dalam hidup kita, ya. Mujizat tadi dikatakan pujian, Dia membuat mujizat sejati, ya. Betul, kalau Tuhan membuat mujizat dalam hidup kita, betul. Ya, saya pujian sakit lagi kaki saya. Beberapa hari ini saya sakit kakinya. Tadi pujian masih sakit, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan mampukan saya nanti bisa berdiri di depan untuk waktu kira-kira 1 jam. Ternyata begitu saya sampai di sini, hilang. Sakit saya nggak ada sama sekali di kaki saya ini. Hilang sama sekali. Makanya saya bilang Tuhan itu hidup. Tuhan itu dahsyat. Dia sangat baik dalam hidup kita. Luar biasa. Makanya itu kita ayo belajar mengasihi, ya. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita harus mengasihi sesama. Tapi kasih kita itu harus murni, ya Tuhan. Jangan pura-pura tadi kata. Hendaklah kasih, jangan pura-pura. Sekarang kita mau belajar ada 4, ya. Ada 4 hal untuk kita kasih kita itu tidak pura-pura. Yang pertama, ya, kasih yang tidak pura-pura itu cinta kepada kebaikan. Itu yang pertama, ya. Makanya di ayat yang ke-9b, ya, tetap Roma 12 ayat yang ke-9b, ya, Roma 12 ayat yang ke-9b dikatakan, ya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau dalam teks Yunaninya dikatakan bencilah yang jahat dan melekatlah pada yang baik, ya.
benci yang jahat, melekat pada yang baik. Dikatakan ada kata melekat. Ya. Kalau kita melihat debu, ya, debu melekat di pakaian kita, ya, sulit loh menghilangkan, kan gitu. Ya kan, kalau sudah melekat. Artinya apa? Ya. Bukan cuma kita melakukan kebaikan, Bapak Ibu, ya. Tapi kebaikan itu ada memang di dalam hidup kita. Dia melekat, tinggal dalam hidup kita. Ya, makanya teks Yunani itu melekat pada kebaikan. Itu yang Tuhan minta. Sehingga dimanapun kita berada, kita pasti akan melakukan kebaikan. Ya, tidak bisa enggak. Dimanapun kita pasti akan berbuat baik. Ya, karena kebaikan itu melekat. Ya, kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, kan? Nah, makanya Tuhan minta supaya kebaikan itu melekat. Seperti ini kulit. Ya, di tubuh kita ini ada kulit. Ini nempel terus loh di kita, ya kan? Melekat terus loh, tidak bisa dipisahkan loh ini. Ya, itu yang Tuhan minta. Supaya kebaikan kita, ya, itu dimanapun kita berada, kita selalu berbuat baik. Makanya saya katakan kebaikan dan kejahatan itu dimulainya dari hati. Ya. Semuanya dimulai dari hati. Kita mau cinta, ya, kita mau benci, itu datangnya dari hati. Ya. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah muncul kehidupan. Jadi hidup kita itu ditentukan dari hati kita. Hatinya mau baik atau hatinya mau jahat, tergantung kita. Ya. Makanya itu penting kita. Hati ini perlu dikoreksi terus, ya. Bahkan ada terjemahan, penjarakan hatimu. Hati harus dipenjarakan, karena semua hal timbulnya dari hati. Markus mengatakan, ya, percabulan, perzinahan, perseteruan, semua datangnya dari hati. Makanya perlu dijaga hati itu, Pak. Ya. Jadi apa saat ini ada di hati kita? Biarlah hati kita itu selalu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Kalau kebaikan Tuhan itu ada di dalam hati kita, maka kita pasti benci dengan kejahatan. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan kejahatan, maka kita pasti tidak nyaman untuk berbuat baik. Ya. Makanya itu periksa dalam setiap kita, saya nggak tahu. Ya. Karena kekristenan itu bukan larangan, bukan peraturan, bukan. Kekristenan itu tentang hati, Bapak Ibu. Ya, apakah kita mengasihi Tuhan? Kan gitu. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama. Kan ya? Itu perintah Tuhan, memang. Di dalam firman-Nya ada. Ya. Tuhan minta hukum yang pertama, kasihlah Tuhan dengan segenap hati. Banyak ya, dengan totalitas hidup kita. Yang kedua, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Tuhan minta dalam hidup kita. Makanya kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan membenci semua hal yang dibenci oleh Tuhan. Itu pasti, ya. Jadi yang pertama saya katakan tadi, kita harus cinta kepada kebaikan. Kebaikan itu ada di dalam hidup kita. Dia melekat bersama dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua ayat yang ke-10, coba dibuka. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Sampai di situ dulu ya. Yang kedua, kasih persaudaraan yang penuh afeksi, penuh cinta. Ya. Dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kalau dalam teks Yunani itu dikatakan dalam kasih persaudaraan, hendaklah kamu saling mengasihi dengan penuh hasrat. Jadi kita dituntut untuk mengasihi dengan penuh cinta, penuh hasrat. Ya.
Bagaimana kita bisa mengasihi sebagai saudara? Ya. Kita beda, kan gitu kan? Suku beda, kan gitu kan? Ya. Warna kulit beda, status ekonomi beda, kita tidak ada hubungan darah, kan gitu. Bagaimana kita bisa mengasihi sebagai saudara? Ya. Karena kasih Kristus dalam hidup kita, Dia sudah mengorbankan hidupnya buat kita. Makanya saat ini kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita semua loh anak-anak Tuhan. Ya. Kalau jadi anak-anak Tuhan, maka kita harus mengasihi. Kasih persaudaraan dikatakan bukan karena kita loh. Kalau kita tidak bisa loh mengasihi sebagai saudara, tapi karena Tuhan sudah melakukannya di dalam hidup kita. Ya. Makanya setelah Tuhan memberi kasih dalam hidup kita, ya, tugas kita, Bapak Ibu dan saya, untuk mengungkapkan kasih yang sudah diberi oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan penuh cinta. Ya. Itu Tuhan minta. Ya. Diungkapkan kepada apa? Kepada sesama kita. Makanya kita bisa saling mengasihi walaupun kita berbeda. Ya. Ya. Itu penting. Jadi kasih kita itu karena cinta. Karena kasihnya Tuhan itu sudah luar biasa dalam hidup kita. Ya. Semua dimulai dari Tuhan, bukan dari kita. Kita tidak bisa mengasihi kalau Tuhan tidak mengasihi kita dulu. Ya. Tapi karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi sebagai saudara dengan penuh cinta, tidak pilih-pilih. Ya, oh aku mau mengasihi si A, tapi aku nggak mau sama si B. Tidak bisa. Itu bukan kasih dari Tuhan. Ya, kalau kasih dari Tuhan tidak pernah pilih-pilih. Siapapun dikasih. Ya, luar biasa. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ayo lihat di ayat yang 10 bagian B. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Yang ketiga ada penghargaan kepada orang lain. Menghargai orang lain. Ya. Kita diperintahkan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Seperti yang dikatakan Filipi 2 ayat yang ketiga. Coba buka. Filipi 2 ayat yang ketiga. Dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi tidak mencari kepentingan dirinya, tidak. Ya, tapi justru menganggap yang lain itu lebih utama daripada diri kita. Ini sulit kita lakukan, ya. Sulit ya untuk kita mendahulukan orang lain lebih dari kita, karena kita kalau kita mau jujur, Bapak Ibu ya, kalau kita mau jujur, biasanya kita baru bisa menghargai orang lain kalau orang itu punya sesuatu atau pernah melakukan sesuatu dalam hidup kita. Biasanya seperti itu. Ya, tapi Rasul Paulus mengatakan, ya, tempatkan orang lain lebih utama dari diri kita. Ya, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita bisa? Tetap dimulai dari hati. Ya, dikatakan tadi hendaklah dengan rendah hati. Ya, makanya harus punya kerendahan hati, baru kita bisa. Tapi kebanyakan kita kan sombong, ya, akunya lebih kuat. Ya, makanya Bapak Ibu, kita tidak bisa. Yang penting kita harus tahu dulu siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Kita ini loh siapa di hadapan Tuhan? Kita cuma debu, ya, manusia berdosa. Jangan siapa dia di hadapan kita, salah, Pak. Ya. Kalau siapa dia di hadapan kita salah, maka kita tidak bisa mengutamakan orang lain lebih dari diri kita. Tapi kalau kita siapa kita di hadapan Tuhan, pasti kita bisa. Ya.
menganggap yang lain itu lebih utama dari kita. Artinya kita bisa menghargai orang lain. Ya, penting Bapak Ibu ya. Semua dimulai dari kita ya. Kita loh di hadapan Tuhan ini siapa? Aku loh cuma orang berdosa Tuhan. Aku dari debu. Jadi tidak ada yang harus kita tinggikan, sombongkan, nggak ada. Tapi kalau dimulai dari siapa dia di hadapan kita, itu kita sombong. Dia bukan apa-apa kok. Aku ini lebih loh. Aku lebih pintar, aku lebih jenius. Dia bukan apa-apa. Bisa gitu. Akhirnya tidak bisa kita menganggap yang lain lebih utama, menghargai orang lain, tidak bisa. Tapi kalau kita selalu menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, kita bisa menghargai orang lain lebih dari diri kita. Ya, penting ya, luar biasa ya, supaya kita belajar, terus belajar ya. Kita bisa hidup sampai sekarang karena anugerah Tuhan. Ya, kalau Tuhan menghendaki kita hidup, ya hidup. Kalau Tuhan nggak menghendaki, nggak akan hidup kita. Kan iya. Semua selesai kan gitu. Kalau Tuhan nggak menghendaki, ya nggak akan hidup kita, kan gitu. Ya. Seperti kemarin waktu mendoakan Onggi itu, ya di rumah sakit. Tapi saya tetap bilang sama Tuhan, saya serahkan tubuh jiwa dan rohnya kepada Tuhan. Ya. Tapi saya kembalikan keputusan itu ada di tangan Tuhan. Tuhan mau panggil atau enggak, terserah Tuhan. Bukan terserah saya tidak bisa. Saya cuma menyerahkan seluruh tubuh, jiwa dan rohnya, saya kembalikan kepada Tuhan. Ya, ternyata keputusannya Tuhan, iya, panggilan aku. Karena udah selesai kata Tuhan, ya. Makanya dipanggil Onggi, Bapak Ibu ya. Ya. Makanya saya tidak menghubungi jemaat karena langsung dimakamkan kemarin. Ya. Jadi kalau kita hidup itu anugerah, bukan karena kita. Karena aku kuat Tuhan, aku mampu jaga kesehatan. Enggak. Banyak orang yang jaga kesehatan. Kalau Tuhan sudah bilang waktunya selesai, sama. Ya. Tapi hidup harus jaga kesehatan, tidak boleh nganggur juga. Ya. Kalau kita nganggur ya kena penyakit, kita kan gitu. Ya. Kalau belum waktunya, walaupun kena penyakit, kita tidak akan dipanggil Tuhan kalau belum waktunya. Ya, oleh karena itu, ayo kita perlu menyadari diri kita ini siapa. Kita ini cuma manusia berdosa, dari debu kita dibuat. Ya, jadi semua sama, nggak ada beda. Belajarlah untuk kita bisa menghargai orang lain. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Ya, yang keempat ini kita lihat di ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Yang keempat ini kita harus punya antusias di dalam pelayanan, punya semangat di dalam pelayanan. Dikatakan hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau dalam teks Yunaninya dikatakan, dalam kerajinan janganlah malas. Ya. Maksudnya, kadang-kala kita itu tidak malas, tapi juga tidak rajin. Kita tidak malas, tapi juga nggak rajin. Hanya melakukan ya begitu-begitu aja. Kualitas pekerjaan kita pokoknya asal jalan. Dibilang malas ya enggak, karena dilakukan. Tapi dibilang rajin juga enggak. Ya, ya dikatakan. Makanya firman Tuhan katakan kan sekali, kalau kamu diminta jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Itu orang yang rajin. Ya, seperti ya kita punya pekerjaan. Ya, kalau kita ada di tempat kerja, kita yang baru misalkan. Ya, yang pertama harus kita lakukan, kita melakukan bagian kita, pekerjaan kita dulu.
Jangan kita ngurusin pekerjaan orang lain. Pekerjaan kita dulu, bagian kita diselesaikan dulu. Kalau udah selesai, baru kita mungkin bantu, ya, bantu teman. Itu dikatakan rajin, kan ya. Tapi kan ada orang yang tidak membantu, biar itu kan pekerjaannya dia, kan ya, ada ya. Ya, tapi kalau dikatakan rajin, ya itu setelah kita mengerjakan bagian kita, lalu kita membantu ya orang lain. Itu yang dinamakan rajin. Jadi semua yang kita lakukan dalam hidup kita itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa antusias dalam pelayanan? Ya, sekarang menjadi pertanyaan kita. Bagaimana untuk kita punya semangat dalam pelayanan? Ya, baik dalam pekerjaan kita, bagaimana kita punya antusias? Ya, caranya itu kita minta, ya, supaya Roh Kudus terus memotivasi kita, sehingga Roh itu terus menyala-nyala, Roh Tuhan itu menyala-nyala terus dalam hidup kita. Perlu kedekatan kita dengan Tuhan, supaya Roh Kudusnya itu terus memotivasi kita, mendorong kita terus-menerus untuk melayani dengan lebih baik. Ya, makanya dikatakan hendaklah rohmu menyala-nyala. Siapa yang menyalakan roh kita? Roh Kudus. Dan melayanilah Tuhan, baru kita melayani Tuhan. Ya, jadi untuk kita bisa antusias, semangat di dalam pelayanan, ya, kita perlu tahu dulu, kita perlu paham dulu, objek pelayanan kita itu loh harus benar, Bapak Ibu. Ya, objek pelayanan kita itu adalah Tuhan. Jangan sampai keliru. Apa yang membuat banyak dari kita malas pelayanan? Bahkan kadang-kadang kita menyerahkan dalam pelayanan. Kenapa? Itu bisa terjadi karena objeknya itu salah. Seringkali objek pelayanan kita itu kepada manusianya, bukan kepada Tuhan. Makanya kita tidak punya semangat, ya kan? Alasan melayani Tuhan, ya kan? Karena selalu objeknya itu manusia. Ya. Kadang saya pernah tanya, kenapa sekarang sudah tidak melayani Tuhan lagi? Ya, saya ini tidak pernah dipuji walaupun melayani Tuhan. Cuma kalau salah selalu dimarahin. Nah, berarti objeknya sama. Manusia bukan Tuhan, minta dipuji, kan gitu, Bapak Ibu. Makanya kita seringkali salah, ya. Kenapa kok nggak pelayanan lagi? Iya, karena gereja itu percuma, nggak perhatian sama para pelayan loh. Berarti kan manusia objeknya, ya. Makanya kita tidak punya semangat dalam melayani Tuhan, ya. Saya loh nggak pernah diperhatikan. Cuma ditelepon kalau ada jadwal. Nah, makanya kita sering salah dalam pelayanan. Karena kita fokusnya itu terus manusia, kan gitu. Pendetanya yang tidak perhatian, hamba Tuhannya tidak perhatian. Ya. Nanti saya pelayanan tidak pernah dipuji gitu kan. Tapi kalau salah dimarahin. Jadi tidak pernah fokusnya itu ke atas, selalu ke manusianya, ya. Sehingga akhirnya kita males, semangatnya mudah untuk melayani, ya. Patah semangat. Jujur Bapak, kalau saya melayani Tuhan di sini pun, kalau saya mengikuti apa kata jemaat, saya pun akan naik turun, ya kan? Tapi saya nggak mau ikutin. Selama pelayanan saya benar, saya nggak akan ikutin. Ya, makanya saya sering kali katakan pada seorang, jangan pernah ikutin apa kata orang. Ya, saya ingat dulu papi waktu sakit, ya, terakhir mau dipanggil Tuhan itu. Loh, kok nggak dibawa berobat ke Surabaya? Nggak dibawa berobat ke Jakarta. Waduh, yang
Mana ini yang harus kita ikuti? Ya, nggak bisa Bapak Ibu kalau kita dengar terus kata orang. Ya, akhirnya naik turun kan gitu kan? Dengar omongan orang membuat kita down turun lagi. Nanti naik lagi kuat. Ya, seperti transporter kita yang muter-muter terus turun naik gitu. Nggak bisa. Melayani Tuhan itu fokusnya Tuhan. Kalau fokus kita benar sama Tuhan, ya wes terus no. Orang bilang apa harus biar no. Ya kan gitu kan. Sehingga pelayanan kita terus kondusif, antusias sama Tuhan, punya semangat terus. Ya, kita bisa menjaga hati kita. Begitu. Karena itu tidak mudah. Ya, kita bisa melakukannya itu tidak mudah. Ya, karena seringkali hidup kita ini kita selalu melihat ke orang lain. Ya, saya akui setiap kita, bahkan saya pun kadang-kadang melihat ke orang. Ya, makanya kadang-kadang lemah, sangat lemah. Tapi di titik lemah, saya berdoa Tuhan bangkitkan kembali. Ya, makanya saya katakan Tuhan, saya tidak bisa balas cintanya Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu besar dalam hidup saya, sangat-sangat besar. Ya, makanya saya selalu bisa berkata, kalau Tuhan itu hidup, ya saya tidak pernah apa ya, istilahnya tidak pernah percaya kalau saya. Karena Tuhan nyatakan berkali-kali dalam hidup saya. Ya, banyak kali Tuhan terus nyatakan dalam hidup saya. Setiap kali. Ya, itu yang saya rasakan. Tuhan kau mencintai saya, mengasihi saya. Ya kan? Padahal tadi saya itu sakit, saya itu berdiri di situ. Tapi begitu saya melangkah naik ke sini hilang, tidak ada terasa sakit sama sekali, nggak ada. Dan itu saya alami berkali-kali. Ya. Walaupun nanti sehabis ibadah saya itu turun, kembali lagi, tapi saya sakit. Makanya saya bilang Tuhan itu engkau hidup, dahsyat Tuhan itu. Ya dia ajaib. Ya makanya itu ayo, ya kita belajar pada bagian ini kita diingatkan 4 hal ya, supaya kita punya cinta selalu kepada kebaikan, lakukan kebaikan. Ya, selama hidup kita lakukan semua hal yang baik. Ya, penting Bapak Ibu ya. Belajar kita menghargai orang lain, belajar kita mengasihi sesama kita dengan penuh cinta. Artinya apa? Murni. Ya. Dan yang terakhir, punyalah semangat, antusias dalam pelayanan. Pelayanan kita tujukan selalu untuk Tuhan, bukan untuk si A, bukan untuk si B, tidak, tapi untuk Tuhan. Ya. Makanya kalau kita bisa setia dalam hal kecil. Saya teringat dulu saya punya karyawan tuh setia membersihkan gereja, tapi saya lihat keluarganya itu diberkati Tuhan luar biasa. Ya, terakhir di hidupnya itu dia sering kali terakhir kurang berapa bulan dia selalu bilang, non, ya Pak, saya lu senang dengerin khotbahnya non di YouTube kayak gitu. Saya cuma ketawa, iya tak Pak Taufik gitu. Iya, senang saya non gitu. Kalau membersihkan gereja dan sampai nyanyi aku gereja. Makanya ada kasih karunia. Waktu di akhir hidupnya saya masih sempat datang ke rumah sakit di ICU. Saya masih sempat bisikin di telinganya, Pak Taufik, percayalah sama Tuhan, minta ampun Pak sama Tuhan. Saya terus ngomong gitu di telinganya. Saya ngomong sama istrinya, minta izin. Boleh ya Mbak, saya bicara ya sempat. Boleh non, dia bilang gitu. Saya bicara, akhirnya benar. Malamnya dipanggil Tuhan. Siapa kalau bukan Tuhan yang untuk Tuhan? Karena pertama kan saya mau perginya itu besok, hari Minggu. Waktu saya mengajak anak saya siang, karena saya nggak mau. Nanti ada youth mah, repot mah. Besok sekalian mama, kan besok sama Diaken mau ke sana. Oke. Tiba-tiba 4:30 anak saya langsung ngoyak saya. Ayo Ma, kalau pergi sekarang tak ternohi. Oh, saya langsung antusias. Ayo pergi sekarang gitu. Langsung saya pergi.
dipanggil, saya ditelepon sama anaknya jam 11. Ibu, bapak sudah panggil Tuhan. Ada kasih karunia, ya, setia. Ya, makanya itu perlu kita juga setia. Setialah, dipercayakan apapun, hal-hal yang kecil setia. Ya, maka nanti akhirnya kesetiaan kita Tuhan berikan buahnya. Orang yang setia sampai mati, aku akan memberikan mahkota kehidupan. Ya, penting ya, setialah dalam hal kecil. Ya, oleh karena itu, kalau Tuhan sudah bekerja, ya, Tuhan itu bekerja ya, melalui kita. Ya, Tuhan itu akan bekerja melalui hidup kita. Tuhan tidak bisa bekerja langsung, ya kan? Tapi Tuhan pakai hidup kita, melalui kita loh. Makanya kita bisa mengasihi sesama, ya kan? Kita bisa memperhatikan satu sama lain. Kalau ada yang sakit, ya, kalau ada dalam masalah apapun, Bapak Ibu bisa saling memperhatikan. Jangan tunggu saya kadang-kadang tidak tahu yang sakit siapa, gitu, tidak tahu. Tapi Bapak Ibu satu sama lain dulu tahu. Ayo kesini, kalau ngajak saya mau saya kok. Ayo Bu, ikut kesini, mau saya. Ayo. Ya, karena itu pentingnya bagi hari ini kita diingatkan supaya kita punya kasih yang murni, kasih yang datangnya dari Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Kebaikannya itu limpah dalam hidup kita. Ya, sampai Dia mati lupa kita di kayu salib. Tidak mudah. Kematiannya loh, kita kalau melihat, saya kalau lihat film depresi, saya makan Tuhan. Dia waktu itu manusia loh Bapak Ibu. Ya, waktu Dia disiksa itu manusia seperti kita. Cobalah Bapak Ibu, dicambuk satu kali, mau kuat, dagingnya lo ikut. Saya lo kena seringkali saya membuka itu kalengan itu bismen ya, kebelah terus saya tangannya ini kena. Ini aja sudah sakit, yang ini yang ke dalam sakit saya beberapa hari, cokok-cokok perih. Cuman gini, apalagi dicambuk, saya melihat tuh dagingnya ikut keluar. Bagaimana penderitaannya? Ya. Makanya kasihnya itu luar biasa dalam hidup kita. Kalau kasih Tuhan luar biasa, bagaimana sekarang kita? Kalau kita udah komitmen, aku mau jadi anak Tuhan, sungguh-sungguhlah sama Tuhan, bro. Komitmen, ya kan? Bapak Ibu datang ke tempat ini kan memang semua menjadi anak Tuhan, kan gitu. Harus komit, benar-benar komit. Jangan cuma kena masalah dikit, tinggalkan Tuhan. Kena masalah dikit ngambek, jangan Bapak. Kalau bersinggungan antara kita tuh pasti, karena kita sama-sama masih manusia. Tapi waktu kita bersinggungan, ingatlah kasih Tuhan. Ampuni, gitu. Ampuni, sudah beres itu. Ya, belajar seperti itu. Minta maaf ya, kalau aku salah ya. Ampuni, gitu loh. Selesai semuanya. Ya, makanya ayo semakin setia sama Tuhan, semakin dekat. Karena kedatangannya udah tidak lama lagi, ya. Puji Tuhan ya, biar firman Tuhan pada pagi ini memberkati setiap kita. Sebentar kita akan masuk juga dalam sakramen perjamuan kudus. Kita selalu ingat cintanya Tuhan dalam hidup kita. Tidak pernah terbalaskan dengan apapun yang kita bisa beri buat Tuhan. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita.